Lanjut ke bab 5. Alek kembali ke villa keluarga Asek seperti mayat berjalan. Meskipun disebut villa, itu hanyalah sebuah rumah kecil yang biasa-biasa saja. Setelah menghancurkan rumah keluarga lama, sebuah bangunan berlantai 3 dibangun dari bawah ke atas. Itu sangat jauh dari villa yang sebenarnya. Alek mengangkat kepalanya dan melihat lampu di kamar Dorothy menyala. Apakah Dorothy di rumah? Alek bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Sepertinya dia tidak bersama Spark. Pada saat dia sadar itu, seolah-olah beban besar diangkat dari dadanya. Dia melihat harapan dan menyadari kata-kata Nyonya Claire tidak bisa dipercaya. Dia licik, dia suka mengarang-arang hanya untuk memenuhi fantasi di kepalanya. Alek bergegas melewati pintu masuk villa. Dia melihat Madame Claire di ruang tamu. Video call seseorang sambil mengoleskan cat kuku di jari kakinya dengan kaki terangkat ke atas. Dia bersenandung dengan gembira. Alek merasa kewalahan mengetahui bahwa Nyonya Claire sangat senang bahwa putrinya akan menikah lagi. Dia telah melupakan semua ancaman dari Gaston Gates. Saat melihat Alex, Nyonya Claire melompat dari sofa dan berkata, "Siapa yang membiarkan orang ini masuk? Kamu masih berani kembali ke sini? Kamu akan bercerai dari Dorothy besok. Keluar!" Alec mengabaikan komentarnya dan dengan cepat bergegas menaiki tangga. Dia ingin memastikan bahwa Dorothy ada di kamarnya. Dia bertekad untuk tidak kehilangannya. Alec mencoba membuka pintu tetapi pintunya terkunci. Dia mengetuk pintu dengan keras dan memohon, "Dorothy, tolong buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu." Nyonya Claire mengikuti Alec dengan kaki telanjangnya dan berteriak, "Kamu seperti sampah. Keluarlah dari rumah kami. Siapa yang memberi kamu izin untuk datang ke sini? Kamu pikir kamu berhak berada di sini?" "Aku harus menemui Dorothy," kata Alec dengan suara tegas. "Apa aku tidak memberitahumu bahwa dia pergi menghabiskan malam dengan Spark? Mungkin dia akan hamil anaknya. Berhentilah menjadi beban bagi putriku dan keluarga kami. Jika kau menghentikan putriku menikahi Spark, aku akan memukulmu," kata Nyonya Claire. Alec mendengus. Jika ibu mertuanya yang sombong tahu sekarang bahwa dia memiliki 10 miliar dolar di bank dan 1 triliun dolar kerajaan, bagaimana rasanya? Namun, dia memutuskan ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkannya padanya. Pada waktunya, dia akan memberitahu tentang kekayaan dan pengaruhnya yang baru. Tiba-tiba pintu kamar Dorothy terbuka. Dorothy berada di depan pintu dan berkata, "Bu, bisakah ibu menjaga mulut? Bahkan jika ibu tidak memiliki rasa malu, saya punya malu. Siapa yang menghabiskan malam dengan Spark? Aku belum bercerai. Jika kabar menyebar, bagaimana aku bisa menghadapi orang lain?" Saat dia berbicara, Dorothy perlahan keluar dari kamar. Dia menatap Alec tanpa menunjukkan emosi di wajahnya. Nyonya Claire dengan cepat menyela ketika dia melihat Dorothy menjadi tidak tenang. "Aku hanya mengatakan kepadanya agar dia menyerah dan tidak pernah mengganggu kita lagi." Alec lega mengetahui bahwa dia belum terlambat. Dengan senyum di wajahnya, dia meyakinkan Dorothy, "Sayang, aku sangat senang kamu tidak menghabiskan malam dengan Spark." Dia dipenuhi dengan harapan. Dia merasa seperti orang baru yang memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Alec berpikir dalam hati, "Sayangku Dorothy, kamu tidak pernah menyerah padaku dan menanggung begitu banyak rasa malu setelah 10 bulan terakhir. Kamu dapat bergantung padaku selama sisa hidup kita sekarang." Tidak memahami makna di balik senyum Alec, Dorothy merasa kecewa dan marah. Bagaimana dia bisa tersenyum setelah apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar gila? Dia dengan marah berkata, "Apa yang membuatmu tersenyum? Bahkan jika aku tidak bersamanya hari ini, aku mungkin akan tetap bersamanya nanti. Apa kamu senang tentang itu?" Ekspresi wajah Alec langsung berubah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, bukan itu yang aku maksud. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku bukan lagi yang dulu. Aku akui bahwa aku telah kehilangan harga diri selama 10 bulan terakhir.
Saat ini aku perlu meminta maaf dan juga terima kasih karena tidak menyerah padaku. Akhirnya aku bisa berdiri di atas kedua kakiku sendiri. Aku bisa melindungimu. Gaston dari Thousand Miles Conglomerate tidak ada apa-apanya di depanku. Aku akan membalaskan dendamu. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengganggumu. Saat Alec berbicara dengan antusias, Nyonya Claire menampar wajahnya. "Apakah kamu berhalusinasi?" tanya Nyonya Claire. "Apakah otakmu sudah mati? Kamu pasti sudah gila. Mengapa kamu tidak sekalian saja memberitahu kami bahwa kamu memiliki Thousand Miles Conglomerate? Keluar dari rumah kami sekarang sebelum kamu menyebar kegilaanmu di sini." Alec melototi Nyonya Claire. Dia ingin memberitahunya bahwa dia benar-benar pemilik Thousand Mile Conglomerate. Namun, bahkan jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Sama seperti Dorothy yang mengira dia gila ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki 10 miliar dolar. Memang sulit bagi siapapun, bahkan dirinya sendiri, untuk percaya bahwa itu benar. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Dorothy, beri waktu aku 1 hari, percayalah kepadaku. Aku bisa mengurus semuanya. Aku menemukan seseorang teman lama ayah saya yang bersedia membantuku. $500.000 yang kamu berikan padaku, apakah itu dari Spark? Saya akan mengembalikannya sekarang." Alec berbalik dan ingin mencari Spark setelah menyelesaikan kalimatnya. "Tahan, jangan pergi," Dorothy berkata. Alec menjawab, "Dorothy, aku mohon percayalah padaku sekali ini. Jangan setuju dengan proposal Spark. 1 hari adalah yang aku butuhkan. Biarkan aku membuktikannya kepada kamu. Jika saya gagal, aku akan setuju untuk bercerai. Aku tidak membutuhkan $500.000 dari Spark." Dorothy hanya menatapnya dengan tenang. Dia merasa seperti dia adalah orang yang berbeda. Dia menghela nafas dan berkata, "Aku tidak mengambil uang dari Spark. Aku menjual cincin kawin kita untuk mendapatkan uang." "Apa katamu?" Alec hampir pingsan saat mengetahui bahwa Dorothy telah menjual cincin kawin yang mereka berdua ambil, tetapi merasa lega mengetahui bahwa uang itu bukan milik Spark dan bertanya, "Kepada siapa kamu menjualnya? Aku akan membelinya kembali sekarang." Dorothy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya menjualnya seharga $500.000. Tetapi jika kamu ingin membelinya kembali, harganya mungkin lebih dari $1 juta. Meskipun kamu tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar biaya pengobatan ibumu, kamu tidak dapat membelinya kembali. Mungkin hidup dan pernikahan kita ditakdirkan untuk berakhir. Tolong bangun Alex, berhentilah bermimpi. Aku harap kamu dapat hidup dengan baik tanpa aku." Saat Dorothy menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan membanting pintu. Air mata mengalir di pipinya. Alec berkata, "Tidak, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Kepada siapa kamu menjualnya? Aku akan segera membelinya kembali. Bahkan jika harganya $100 juta, saya tetap akan membelinya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan pernikahan kita berakhir." "LG Balfour," Dorothy menjawab dari balik pintu. "Baik, kamu harus menungguku," Alec berseru semangat. Dorothy menggelengkan kepalanya dan berpikir, orang ini pasti sudah gila. Dia benar-benar berpikir bahwa dia memiliki $100 juta. Nyonya Claire mengusir Alec dari rumah mereka. "Rockefeller, aku akan memberitahumu sekarang. Kamu akan bercerai dengan Dorothy besok. Jika kamu berani mengganggu Dorothy untuk menikahi Spark, aku akan mengejarmu." Alec menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat pergi bergegas ke LG Balfour. LG Balfour adalah toko perhiasan utama di California. Hanya ada satu toko di California, jadi mudah ditemukan. Sekarang sudah pukul 7:30 ketika Alec sampai di toko. Untungnya tersebut belum tutup karena masih ada beberapa pelanggan yang masih menjelajah di dalam. Toko itu sangat besar dengan total 3 lantai. Mereka dipenuhi dengan segala jenis perhiasan mahal dan eksklusif. Sulit untuk memperkirakan nilai total semua barang mereka. Pemasangan keamanan di toko itu juga benar-benar terbaik. Alec ingin mencari asisten toko,
Tetapi dia bertemu dengan wajah yang dikenalnya. Itu adalah perawat dari rumah sakit, mantan pacarnya, Chloe. Chloe terkejut saat melihatnya dan segera berjalan ke arahnya dan berkata dengan nada main-main, "Ya ampun, apakah saya menginjak kotoran anjing hari ini? Mengapa keberuntunganku harus begitu buruk untuk bertemu denganmu lagi? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak akan bisa membeli perhiasan di sini." Chloe tidak mengenakan seragam perawat dan mengenakan gaun ketat yang menunjukkan sosoknya yang memikat. Dia bersama seorang pria gemuk dalam setelan jas dan sepatu kulit, dan dia tergantung padanya seolah-olah dia adalah bagian dari tubuhnya. Alex menjawab, "Itu bukan urusanmu." Chloe mencibir, "Jangan lupa apa yang harus dilakukan istrimu hanya untuk mendapatkan uang untuk operasi ibumu. Jangan beritahu saya bahwa kamu menggunakan uang itu untuk membelikan hadiah untuknya. Kamu sebaiknya pulang saja. Ini bukan tempat yang menyambut orang miskin seperti kamu." Alex dengan marah menjawab, "Kamu bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak uang yang aku miliki. Apakah kamu percaya bahwa saya dapat membeli ini sekarang?" Menunjuk kalung di papan reklame bernama Love in a Fallen City dengan bandrol harga 30 juta dolar. Chloe tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apakah kamu sedang melamun? Jika kamu mampu membelinya, aku akan berlutut dan menjilat kakimu." Bab 6. Alex menggelengkan kepalanya dan mencibir, "Chloe, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjilat jari kakiku. Kamu harus pulang dari gendut ini. Jika kamu membuatnya bahagia, dia mungkin membelikanmu sampai senilai 2.000 dolar. Kamu." Kemarahan Chloe begitu kuat. Dia seperti bom waktu yang akan meledak. Si gendut itu akhirnya mengejar Chloe. Ketika dia akan membujuknya ke tempat tidur, Alex mengerjainya. Dia berkata, "Kamu bajingan miskin, lihat dirimu sendiri. Apakah menurutmu kamu mampu membeli kalung ini dengan label harga 30 juta dolar? Apa? Menurutmu apakah itu hanya 3.000 dolar? Bagaimana jika aku mampu membelinya? Bisakah kamu membelinya? Apakah kamu akan membelinya juga?" Tanya Alex. Alex telah memutuskan untuk membeli perhiasan itu. Dia telah terlalu banyak berutang kepada Lady Dorothy Essex selama 10 bulan terakhir. Membeli kalung senilai 30 juta dolar mungkin membuatnya bahagia dan mendapatkan kepercayaan pada kemampuannya untuk melindunginya. Si gendut itu berkata dengan marah, "Dari mana datangnya si idiot ini?" "Omong kosong. Chloe, bagaimana kamu bisa mengenal orang seperti ini? Dia merendahkanku setiap kali berbicara dengannya." Alex mencibir, "Katakan padaku secara langsung jika kamu tidak punya uang. Tidak perlu membuat alasan. Aku tidak akan mempersulitmu. Lagi pula, hanya ada satu Love in a Fallen City. Hanya istriku yang layak. Pacar kamu tidak layak kalung itu. Lebih baik kamu beli saja yang di sebelahnya. Harganya hanya 3 juta dolar. Bagaimana kalau bertaruh?" "Wow, menurutmu siapa kamu bisa mengancamku? Ayo, tetapi bagaimana jika kamu tidak mampu membelinya?" teriak si gendut. Alex belum sempat berbicara. Chloe berkata, "Jika kamu tidak mampu membelinya, berlutut dan panggil aku sebagai ibumu 3 kali." Alex menatapnya dengan dingin. "Oke." Mereka secara acak bertanya kepada asisten toko terdekat, dan mereka menemukan bahwa mereka harus pergi ke lantai 3 jika mereka ingin membeli kalung Love in a Fallen City. Mereka bertiba-tiba di lantai 3 dalam sekejap, menemukan konter, dan melihat orang yang bertanggung jawab atas kalung ini adalah seorang kenalan. Dia adalah sahabat Lady Dorothy, Cassandra. "Apa? Kamu ingin membeli kalung Love in a Fallen City? Apa kamu sudah gila?" Setelah Cassandra mendengarnya, dia menatap Alex dan merasa sangat marah. "Alex, aku tidak mengerti hak apa yang kamu punya untuk menahan Dorothy. Jadilah laki-laki. Segera ceraikan Dorothy. Jangan menjadi beban baginya lagi. Apa kau tidak tahu? Dorothy datang kepadaku beberapa saat yang lalu dan menjual cincin kawinnya seharga 500.000 dolar untuk biaya pengobatan ibumu. Sekarang kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin membeli kalung Love in a Fallen City senilai 30 juta dolar.
Menurutmu apakah aku idiot untuk percaya kamu? Alec tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia bertemu dengannya, karena dia mengejeknya sepanjang waktu. Chloe dan si gendut yang berdiri di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Chloe berkata, Alec, apakah kamu mendengar bahwa istrimu bahkan menjual cincin kawin dan kamu masih di sini berpura-pura kaya? Akui saja bahwa kamu tidak mampu membelinya. Berlutut, jilat telapak kakiku dan panggil aku sebagai ibumu 3 kali. Begitu dia selesai berbicara, dia melepas sepatunya dan meregangkan kakinya. Alec bahkan tidak meliriknya dan berkata kepada Cassandra, bagaimana jika saya mampu membelinya? Cassandra dengan marah menjawab, jika kamu mampu membelinya, aku akan berlutut di hadapanmu dan memanggilmu sebagai ayahku. Jepret, Alec mengeluarkan kartu kreditnya. Geser kartunya. Cassandra mengambil kartu bank itu sambil berbicara ke Alec dan berkata dengan kesal, sudahlah, berhentilah mengganggu pekerjaanku di sini. Alec, aku cukup mengenalmu. Jangan repot-repot memikirkan tentang kalung 30 juta dolar. Kamu bahkan tidak mampu membeli kalung 3.000 dolar. Jika kamu tidak pergi sekarang, saya akan meminta penjaga keamanan untuk mengusirmu dari sini. Alec mengerutkan kening. Aku di sini untuk membeli sesuatu. Mengapa kamu ingin mengusirku, Cassandra? Apa kamu mencoba membuat dirimu sendiri dipecat? Cassandra melambai dan 2 penjaga keamanan yang telah memperhatikan apa yang terjadi sebelumnya bergegas mendekat. Seorang penjaga keamanan berkata, Cassandra, ada apa? Cassandra berkata, orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Tolong usir dia keluar. Alec berkata dengan dingin, Cassandra, jangan membuat malu dirimu sendiri. Aku di sini untuk membeli barang, bukan untuk menimbulkan masalah. Jika atasan kamu mengetahui tentang sikap kamu kepada pelanggan, apakah menurutmu bisa dapat terus bekerja di sini? Kamu tidak takut saya mengajukan keluhan tentang kamu kepada atasan kamu? Cassandra memelototinya. Jika kamu ingin membeli kalung Love in a Fallen City, kamu memerlukan kartu keanggotaan VIP LG Belvoir atau kartu keanggotaan bintang dari Thousand Miles Conglomerate. Jika Anda memiliki salah satunya, aku bisa menjualnya kepadamu. Thousand Miles Conglomerate? Alec membeku beberapa saat. Salah satu penjaga keamanan berkata, ya, LG Belvoir adalah anak perusahaan dari Thousand Miles Conglomerate. Pikirkan tentang konsekuensinya jika kamu mencoba menimbulkan masalah di sini. Alec mengerutkan kening. Dia tidak memiliki satupun kartu anggota itu. Chloe menggoda. Apakah kamu terkejut? Terimalah kekalahanmu. Bagaimana kalau kamu berlutut dan menjilat telapak kakiku? Tempat ini milik Thousand Miles Conglomerate. Jika kamu mencoba menipu, kamu akan menyinggung Lord Lex Gates. Hadapi itu. Alec berkata, beri aku beberapa menit. Dia mengeluarkan ponselnya, memutar nomor Lord Lex Gates dan berkata, saya di LG Balfour dan saya ingin membeli kalung Love in a Fallen City. Tetapi saya tidak memiliki kartu keanggotaan, jadi saya tidak bisa membelinya. Lord Lex Gates segera berkata, Tuan tolong beri saya 2 menit, saya akan segera menanganinya. Alec menutup telepon dan menatap semua orang, tolong beri aku 2 menit. Cassandra mencibir. Oke, aku akan memberinya 2 menit untuk melihat jenis trik apa yang dia coba mainkan. Jika dia mencoba membuat masalah di sini dengan sengaja, saya akan menghajar Anda. Akhirnya dalam kurung dari 2 menit, seorang pria paruh baya bergegas. Cassandra dan 2 satpam melihat seorang itu dan langsung menyapanya dengan hormat. Mereka berseru, halo Mr. Jefferson. Ternyata dia adalah manajer umum LG Balfour, Jefferson. Cassandra mengira Jefferson datang untuk memeriksa apa yang terjadi setelah mendengar suara itu. Dia segera menunjuk Alec dan berkata, Tuan Jefferson, orang ini datang ke sini untuk membuat keributan. Dia tidak memiliki kartu anggota, tetapi terus mengatakan bahwa dia ingin membeli harta karun toko kita, Love in a Fallen City. Penjaga keamanan akan mengusirnya dari sekarang. Tanpa sepatah kata pun, Jefferson menampar wajahnya. Anda konyol. Dia adalah VIP tertinggi LG Balfour. Apa? Semua orang terperangah dan tidak bisa berkata-kata.
Sementara itu, Cassandra yang menutupi wajahnya tertegun. Jefferson menghampiri Alec dan berkata dengan hormat, "Tuan Alec, maaf karena saya terlambat." Alec menatapnya. "Jadi bisakah aku membeli kalung Love in a Fallen City ini sekarang?" Jefferson membungkuk dan berkata, "Ya, tentu saja Anda bisa. Oh tunggu, Anda bisa mendapatkannya jika Anda suka. Anda tidak perlu membayar apapun untuk itu." "Apa?" Chloe tidak bisa berkata-kata. Melihat Alec dan kalung itu bolak-balik, ada rasa iri di matanya. Kalung 30 juta dolar itu diberikan begitu saja. Mengapa? Bukankah Alec adalah sampah? Bagaimana dia memenuhi syarat untuk LG Balfour memberinya hadiah yang begitu mahal? Tidak, saya akan membelinya sendiri. Alec mengeluarkan kartu kredit hitamnya dan melemparkannya ke Cassandra. "Tolong gesek kartunya. Ingat, apa yang baru saja kamu katakan, aku akan menjadi ayahmu setelah aku membeli kalung itu." Cassandra mengambil kartu kredit dan wajahnya menjadi pucat. Alec menunjuk ke arah Chloe dan Fatty dan berkata kepada Jefferson, "Juga dua orang ini, mereka baru saja bertaruh dengan saya bahwa jika saya membeli kalung Love in a Fallen City, mereka akan membeli kalung 3 juta dolar yang ditunjukkan di papan reklame. Pasti dia membelinya atau dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Lord Lex." Pihak security langsung memblokir kedua orang tersebut, baik sengaja maupun tidak sengaja. 1 menit kemudian berbunyi, pembayaran berhasil. Ketika Cassandra mengembalikan kartu kredit itu kepada Alec, tangannya sedikit gemetar. 30 juta dolar telah dibayarkan dengan sukses. Berapa banyak kredit yang sebenarnya tersedia di kartu ini? Bab 7. Cassandra kaget. Sayangnya, saldo kartu tidak dapat ditampilkan di mesin. Sulit dipercaya mengapa Mr. Jefferson sangat menghormatinya. Bahkan dengan mengatakan bahwa dia adalah VIP tertinggi, saya rasa tidak ada kartu tertinggi di LG Balfour. Pikirnya dipenuhi pertanyaan. Dia sepertinya tidak bisa memahami alasannya. Alex hanya hidup dari keluarga Essex dan melayani keluarga Essex sebagai suami formalitas. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar sekarang? Di masa lalu, Alex bahkan menuangkan air untuk membasuh kakinya. Chloe berkata, "Tidak mungkin, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mesin itu pasti rusak. Bagaimana mungkin sampah manusia ini memiliki 30 juta dolar? Dia bahkan seharusnya tidak dapat menarik 3.000 dolar. Kalian periksa kembali transaksinya, pasti ada yang salah." Jefferson memelototi Chloe. "Jadi, apakah Anda mencoba untuk menarik kembali kata-kata Anda di sini? Di anak perusahaan Thousand Miles Conglomerate? Berani-beraninya Anda memarahi Tuan Alex? Anda menggali kuburan Anda sendiri. Penjaga, tampar dia." Thousand Miles Conglomerate memiliki pengaruh paling besar atas dunia bawah di California. Tentu saja penjaga keamanan mereka harus luar biasa. Tepat setelah menerima perintah dari Jefferson, Chloe disematkan ke meja dan ditampar belasan kali berturut-turut. Wajahnya bengkak dan tampak seperti kepala babi. Si gendut berdiri di sampingnya, tidak berani bersuara. "Gendut, jangan lupakan perhiasan dengan harga 3 juta dolar. Alec mengingatkannya. Si gendut itu hendak menangis. Baginya 3 juta dolar bukanlah jumlah yang kecil. Namun dihadapkan oleh Thousand Miles Conglomerate, dia tidak punya nyali untuk mengatakan tidak. Dia langsung menjawab, Oke, saya akan langsung membelinya." Ketika Chloe mendengarnya, matanya bersinar karena kegembiraan. Setelah berbelanja setengah hari di sini, mereka hanya membeli gelang seharga 2.000 dolar. Dia ingin membeli gelang giok, tetapi si gendut menolak. Dia berkata bahwa dia akan membelinya setelah malam ini. Sekarang dia akan membeli perhiasan seharga 3 juta dolar. Dia harus berterima kasih kepada Alex. Saat dia hendak meraih perhiasan itu, si gendut mendorongnya menjauh. "Pergi. Siapa yang bilang ini untukmu?" Chloe berteriak, "Jika bukan untuk aku, lalu untuk siapa ini?" Si gendut menjawab, "Aku membelikan ini untuk ibuku. Mulai sekarang, ini akan menjadi pusaka keluargaku. Kamu tidak layak menjadi istriku. Kamu hanya pelacur. Berhentilah bermimpi."
Chloe sangat marah. Dia menerjang si gendut dan mulai berkelahi dengannya. Akhirnya Jefferson memberi perintah untuk menyeret dan mendang mereka semua keluar. Cassandra memandang Alex dengan emosi campur aduk. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa begitu kaya, bisa dengan santai membeli perhiasan senilai 30 juta dolar, tetapi mengizinkan Dorothy untuk menjual cincin kawinnya demi ibumu. Apakah kamu berbohong padanya untuk memainkan perasaannya? Alex menjawab, itu urusanku, kamu tidak akan mengerti. Lalu dia berkata, keluarkan cincin kawin itu. Jefferson berkata, cepat, beraninya kamu. Kamu harus segera mengeluarkannya ketika Tuan Alex meminta. Jika tidak, kamu akan membayar harganya. Cassandra tidak berani ragu, dia buru-buru mengeluarkan cincin itu dan berkata, sesuai kebijakan perusahaan, perusahaan membayar $500,000 untuk cincin berlian ini. Jika ingin membelinya kembali, harga jualnya harus 2 kali lipat. Jadi Anda harus membayar $1 juta untuk itu. Jefferson menampar Cassandra lagi dan mengutuk. Double? Apakah kamu gila? Apa kamu tidak tahu identitas Tuan Alex? Dia adalah pemilik Thousand Miles Conglomerate. Apakah dia perlu membayar untuk cincin seperti ini? Orang ini sangat kasar dan tidak terlihat seperti manajer umum sebuah toko perhiasan. Dia pasti dari dunia bawah. Mata Cassandra melotot meragukan telinganya. Mr. Jefferson berkata bahwa Alex memiliki seluruh Thousand Miles Conglomerate. Bagaimana mungkin? Dia bukan pecundang, dia adalah bos rahasia. Alex berkata, sudah cukup Tuan Jefferson, tidak perlu mempublikasikan ini. Itu hanya akan menimbulkan rumor yang tidak menyenangkan. Jefferson dengan cepat menampar dirinya sendiri. Maaf Tuan, ini adalah kesalahanku. Tolong hukum aku sesukamu. Alex tidak bisa berkata-kata. Setelah itu dia menatap Cassandra. Apa yang kamu janjikan? Cassandra kaget. Setelah itu dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan sangat terhina. Ayah. Alex berkata, ingat, saya tidak ingin siapapun mengetahui identitas saya, termasuk Lady Dorothy. Pastikan Anda merahasiakannya. Jika tidak, Anda akan menghadapi konsekuensinya. Cassandra menyadari betapa kuatnya Thousand Miles Conglomerate. Dia dengan cepat menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-katanya. Jefferson berkata, Tuan, haruskah kita? Dengan tangannya dia menggambar garis tak terlihat di lehernya sebagai isyarat. Ketika Cassandra melihat dan mengerti apa artinya, dia sangat takut sampai jantungnya berdetak kencang. Alex berkata, tidak perlu itu. Dia adalah sahabat istriku. Selain itu, dia sekarang adalah putriku. Beri dia kesempatan. Biarkan dia bekerja di sini dan tolong rawat dia dengan baik. Baiklah kalau begitu. Mari kita promosikan dia menjadi manajer di lantai 3. Bagaimana menurut Anda? Jefferson bertanya. Lakukan sesukamu, jawab Alex. Alex membawa perhiasan bernilai $3 jutaan di tangannya. Di bawah pengawalan Cassandra dan Jefferson, dia keluar dari LG Belvoir. Cassandra tercengang. Itu adalah berkah terselubung bahwa dia dipromosikan menjadi manajer. Cara dia memandang Alex telah berubah. Tepat pada saat itu, sebuah Rolls Royce Phantom muncul di depan mereka. Orang di dalam mobil itu adalah Lord Lex Gunther. Cassandra melihat Lord Lex mengawal Alex ke dalam mobil dengan hormat sebelum pergi. Alex berkata kepada Lord Lex Gunther, Lord Lex, aku ingin meminta sesuatu. Lord Lex Gunther segera menjawab, Tuan muda, keinginan Anda adalah tugasku. Saya selalu siap melayani Anda. Apakah Anda kebetulan mengenal orang dengan nama Sir Gaston di Thousand Miles Conglomerate? Baru-baru ini, dia menandatangani kontrak dengan perusahaan istri saya, Ansek Construction. Di resepsi, saya melihatnya menggertak istri saya dan memintanya untuk tidur dengannya. Brengsek! Lord Lex Gunther sangat marah. Lady Dorothy diperlakukan seperti itu? Dia praktis menandatangani surat kematiannya sendiri. Siapa nama lengkapnya? Saya tidak tahu. Hanya Sir Gaston yang saya tahu. Apakah tidak ada orang seperti itu di sisi Anda? Saya tidak ingat siapapun dengan nama keluarga Gaston, tetapi saya akan segera memeriksanya.
Saya akan membereskannya secara tuntas besok. Oke, saya akan menunggu kabar Anda. Alec mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong tentang fakta bahwa ayahku adalah pendiri Thousand Miles Conglomerate jangan dipublikasikan. Tetap dalam kegelapan seperti biasanya dan berhenti memanggilku sebagai Tuan Muda. Mulai sekarang hanya Tuan Alec. Lord Legunter tertegun lalu mengangguk. Baiklah, dengan seperti itu, mungkin akan membuatmu tetap aman. Ada banyak lawan dari perusahaan Thousand Miles Conglomerate. Aku khawatir itu akan mengarah padamu dan Lady Dorothy. Aku akan memanggilmu Tuan Alec ketika kita berada di luar. Mata Alec bergetar. Dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, dia harus mencoba untuk tetap rendah hati. Nama Lord Legunter terkenal sebagai pemimpin geng terhebat di California. Dia pasti menjalani hidup di bawah kilatan baju besi dan kilatan pedang. Dia pasti memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, Lord Legunter mengeluarkan kartu lain. Ini adalah kartu VIP tertinggi Thousand Miles Conglomerate. Perlihatkan ini di semua anak perusahaan akan memberikan kebebasan. Ambillah, ini akan menghemat banyak masalah dan mungkin menyembunyikan identitas Anda. Oke, aku pergi, kata Alec. Tuan, biarkan aku mengantarmu pulang, pergi ke kediaman Asek. Lord Lek menjawab, Alec merenung. Dia pasti tidak bisa memasuki kediaman Asek sekarang karena ibu mertuanya mungkin akan memenggal kepalanya. Kirimkan aku ke hotel manapun. The Golden Eggs of Youth Hotel. Lord Lek berseru. Apakah itu perlu? Tanya Alec. Itu adalah hotel termahal dan termewah di California. Lord Lex Gunter tersenyum dan berkata, Tuan, itu milik Anda juga. Bab 8. Saat dia berbaring di tempat tidur presidential suite termewah di hotel The Golden Egg of Youth, Alec tidak bisa tidur. Apa yang terjadi hari ini terlalu mencengangkan. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya telah menyimpan rahasia sebesar itu. Thousand Miles Conglomerate, perusahaan terkuat di dunia bawah California. Apakah itu berarti ayahnya adalah bos besar bawah tanah terkuat juga? Benarkah kematiannya karena kecelakaan lalu lintas? Atau ada hal lain yang lebih dari yang terlihat? Larut malam, ketika dia akhirnya tertidur lelap. Dia dibangunkan oleh alarm teleponnya. Dia bangun dan buru-buru pergi ke rumah sakit. Akhirnya, sesampainya di rumah sakit, ia melihat beberapa dokter berkumpul di sekitar tempat tidur ibunya. Di antara mereka, Dr. Cheryl Coney, seorang dokter cantik dengan tubuh yang sangat seksi, juga ada di sana. Dia kaget. Dia mengira sesuatu yang buruk terjadi pada ibunya. Dia dengan cepat bertanya, Dr. Cheryl, ada apa dengan ibuku? Apakah kondisinya semakin memburuk? Dr. Cheryl dengan jas putih dan masker berbalik dan berkata, jangan khawatir, kondisinya tidak memburuk, tetapi telah menunjukkan tanda-tanda lebih baik. Alec membeku beberapa saat dan berkata dengan heran, benarkah? Dr. Cheryl mengangguk. Ya, sebelumnya kami mengira kondisi ibumu buruk dan dia harus segera dioperasi. Tanpa diduga, kondisinya cepat stabil dan semua indikator kembali normal. Ibumu memiliki kemauan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Ini bagus. Jadi tidak perlu dioperasi. Ayo kita periksa dulu. Kalau semuanya baik-baik saja, tidak perlu dioperasi. Operasi itu ada risikonya juga. 2 jam kemudian, laporan inspeksi sudah keluar. Dr. Cheryl mengangguk dan berkata, bagus, tidak perlu operasi. Dan menurut pengamatan kami, kemungkinan ibumu untuk bangun telah meningkat, menunjukkan bahwa dia sudah sadar dan aku akan terus merawatnya dengan metode akupuntur. Alex sangat gembira dan memeluknya erat. Terima kasih Dr. Cheryl. Dia sangat senang. Ini adalah pertama kali situasi ibunya menunjukkan peningkatan dalam 10 bulan. Dr. Cheryl yang tiba-tiba dipeluk Alec langsung terkaget. Dia merasa bahwa dia tidak bermaksud untuk melecehkannya, jadi dia tidak menyalahkannya, tetapi menepuk-nepuk punggungnya. Oke, jaga ibumu dengan baik, teruskan.
Oke, kata Alex. Bisakah kamu melepaskan aku? Tanya Dokter Sheryl. Baik, Alex menjawab. Lepaskan sekarang, serunya. Tidak, Dokter Sheryl, rambutmu tersangkut di pakaianku, jawab Alex. Pada saat yang sama di Villa Azek, Spark Rockefeller datang dengan Lamborghini-nya untuk melihat Lady Dorothy lagi. Mobil membunyikan klakson. Nyonya Claire yang mengenakan piyama hitam membuka pintu dan menyapanya. Oh, Tuan Spark, menantuku tersayang. Rasanya aku sudah lama tidak berjumpa denganmu, padahal aku baru melihatmu kemarin malam. Ibu sangat merindukanmu.